dalam materi pernyataan konsentrasi terdapat subbab yaitu kekuatan persentase. Di dalam kekuatan persentase itu ada bobot dalam volume, volume dalam volume, dan bobot dalam bobot. Tapi dalam soal kali ini kita akan menggunakan bobot dalam volume. Jadi soalnya itu berapa persen kekuatan injeksi yang mengandung 60 mg phenobarbital natrium dalam setiap mili larutannya. Jadi bobot per volume itu artinya menunjukkan berapa gram setiap suatu komponen dalam 1 mili larutan. Jadi diketahui phenobarbital natrium 60 mg, volumenya 1 mili, dan ditanya itu persentase bobot dalam volume, bobot per volume. Terus terdapat rumusnya yaitu persentase kekuatan atau bobot per volumenya itu bobot yang terlarut dalam zat per volume larutan dalam mili dikali 100%, sama dengan yang kita ketahui sudah 60 mg itu diubah ke dalam gram dulu, jadinya 0,06 gram per 1 mili. 1 mili larutannya itu dikali 100%, hasilnya sama dengan 6% bobot per volume atau B per V. Di mana soalnya produk bioteknologi mengandung 350 mikrogram filgrastim per mililiter injeksi. Hitung konsentrasi filgrastim dalam produk tersebut. Nah, pembahasan berikutnya diketahui 350 mikrogram filgrastim dan volumenya sama dengan 1 ml. Maka kita ubah dulu mikrogram dan miligram menjadi 1000 mg. Yang ditanya adalah konsentrasi filgrastim. Penyelesaiannya, kita pertama mengubah mikrogram ke miligram. 350 mikrogram sama dengan 0,35 mg karena dibagi 1000 mg, dan volumenya sama dengan 1 ml. Maka untuk konsentrasinya 0,35 mg per 1 ml menjadi diubah dalam persen, miligram persen, itu miligram per 100 ml, sehingga persen miligramnya 0,35 mg per 1 ml kali 100 sama dengan 35 mg per 100 ml. Jadi didapat konsentrasi filgrastim adalah 0,35 mg per mililiter atau 35 mg per 100 ml, atau dapat dikatakan 30 mg per persen. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi rasio kekuatan. Latihan soal 2 nomor 1. Suatu injeksi tertentu mengandung 5 mg obat per mililiter larutan. Berapa rasio kekuatan dan persen kekuatan larutan yang sesuai? Pertama, kita jawab untuk rasio kekuatannya dulu, yang biasanya pada umumnya berbentuk 1:X, yang artinya 1 gram zat dalam X mili larutan. Pertama di soal diketahui 5 mg, kita ubah dulu ke dalam bentuk gram menjadi 0,005 gram per mililiter. Jadi 1 gram per 0,005 gram per mililiter, didapatkan hasil 200 mg. Berarti untuk rasio kekuatannya didapatkan 1:200. Lanjut ke persen kekuatan. Biasanya berbentuk persen berat per volume, yang artinya gram zat aktif dalam 100 ml larutan. Di soal diketahui lagi 5 mg per mililiter. Kita ubah agar bagian bawahnya menjadi 100 ml menjadi 500 mg per 100 ml. Kita ubah lagi ke dalam bentuk gram menjadi 0, gram per 100 ml. Jadi kita dapatkan persen kekuatannya adalah 0,5% berat per volume. Halo semua, perkenalkan saya Afra Hida Iskandar dengan NIM 2413026044. Nah, saya akan menjelaskan latihan soal nomor 2. Jadi di sini sesuai dengan soalnya ya. Kita baca dulu soalnya. Suatu larutan tetes mata natrium sulfacetamid diawetkan dengan fenil merkuri asetat 0,0006% B.V. Menyatakan konsentrasi ini sebagai suatu rasio kekuatan. Persen miligram merupakan suatu cara untuk menyatakan konsentrasi suatu zat yang jumlahnya sedikit, biasanya dalam cairan biologis. Persen miligram itu menyatakan jumlah miligram zat dalam 100 ml cairan.
Nah, jadi di sini pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu pertama ada konsentrasinya. Konsentrasi dari soal itu diketahui 0,0006% B titik V. Terus kita harus tahu dulu nih arti persen B titik V ini apa. Jadi persen B titik V ini artinya dalam 100 ml larutan terdapat 0,0006 gram zat terlarut. Terus kita pertama harus mengkonversi gram ke mililiter. Kita bagi 0,0006 gram dengan 100 ml. Hasilnya jadi 0,00006 gram per mililiter. Jadi yang tadi kan dia nolnya ada 3 nol setelah koma. Terus setelah dikonversi jadi ada 5 nol setelah koma. Nah, kita pakai rumus rasio kekuatan. Rasio kekuatan itu merupakan perbandingan 1 gram zat dalam berapa mililiter larutan, yaitu 1 dibagi konsentrasi gram per mililiter. Jadi rumus yang kita pakai itu 1 per 0,00006 sama dengan 166.66,67. Nah, jadi didapatkan hasil rasio kekuatan larutan ini adalah 1/166.667. Itu setelah kita bulatkan hasil yang tadi. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, saya akan mengerjakan latihan soal 2 nomor 3, yaitu berapa gram kalium permanganat yang harus digunakan untuk menyiapkan 750 ml larutan 1/2500. Jadi dapat diketahui dari soal 1/2500 yaitu 1 gram dalam 2500 ml. Yang ditanya volume larutan yang dibuat untuk 750 ml. Pertama-tama kita menggunakan rumus perbandingan, yaitu 1 gram per 2500 sama dengan ini yang akan kita cari per 750 ml sama dengan X 1 gram kali 750 mili per 2500 mili, yaitu 0,3 gram. Oke, kita akan membahas soal nomor 1 tentang persen miligram. Jadi ada soal, jika seorang pasien ditentukan memiliki kadar kolesterol serum 250 mg per desiliter, berapa nilai yang setara dalam miligram persen dan berapa miligram kolesterol yang terdapat dalam 10 mili sampel serum pasien. Jadi kita harus tahu kalau persen miligram itu adalah suatu cara untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang terlalu kecil. Nah, biasanya ini tuh adalah konsentrasi suatu zat biologis. Nah, persen miligram itu menyatakan jumlah miligram zat dalam 100 ml cairan.
Oke, oleh karena itu kita langsung aja masuk ke perhitungan soal yang pertama, yaitu kadar kolesterol yang setara dalam miligram persen. Kadar kolesterol serumnya kan tadi 250 mg per desiliter. Nah, diketahui juga nih kalau 1 desiliter itu sama dengan 100 ml. Maka 250 mg desiliter itu sama dengan 250 mg per 100 ml. Artinya, nilai yang setara dalam miligram persen adalah 250 miligram persen. Oke, yang kedua itu adalah berapa miligram kolesterol yang terdapat dalam 10 ml sampel serum pasien. Informasi yang kita ketahui ada 250 mg per desiliter, yang berarti ada 250 mg kolesterol dalam setiap 100 ml serum. Jadi kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Jika ada 250 mg kolesterol dalam 100 ml serum, maka untuk mencari berapa miligram dalam 10 ml, kita bisa menggunakan perbandingan 250 mg per 100 ml sama dengan X per 10 ml. Untuk kita mencari X-nya, kita tinggal kalikan silang 250 mg dikali 10 ml dan kita bagikan dengan 100 ml. Hasilnya adalah 2500 ml per 100 ml. Jadi X yang kita dapatkan adalah 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renada Fabian Putra dengan NIM 241302624. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1. Kali ini akan mengerjakan salah satu soal dari subbab 6, yaitu pernyataan konsentrasi, lebih tepatnya lagi pada pokok pembahasan persen miligram. Nah, di sini saya mendapatkan soal nomor 2 untuk dikerjakan, yang dimana soal nomor 2 itu sendiri berbunyi, peraturan federal melarang pekerja transportasi menjalankan fungsi yang peka keselamatan jika kadar alkohol dalam nafas itu 0,04% B per V atau lebih besar. Nyatakan dalam mg per dl. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu B per V. Nah, B per V atau persentase bobot dalam volume itu menunjukkan jumlah gram suatu konstituen dalam 100 ml larutan atau dalam sediaan cair. Jadi untuk B-nya sendiri itu menggunakan satuan gram, lalu untuk V-nya itu menggunakan satuan mililiter, lebih tepatnya 100 ml. Nah, karena dalam soal tadi menyatakan bahwa kadar alkoholnya adalah bahwa kandungan alkoholnya itu 0,04%, maka kita ada 0,04% B per V, kita dapat menyatakan ini sebagai 0,04 gram per 100 ml. Nah, bagaimanakah cara kita mengonversinya ke mg per dl? Jadi ini sepertinya sangat mudah, kita hanya memerlukan faktor konversi, di mana 0,04 gram itu kita dapat konversikan menjadi miligram dengan cara kita kali dengan 1000 teman-teman, karena 1 gram itu sama dengan 1000 mg. Jadi jika 0,04 kita kalikan dengan 1000, maka akan terdapat hasil 40 mg. Nah, untuk konversi dari mililiter ke dl itu kita dapat menggunakan faktor konversi biasa, yang dimana 1 dl itu sama dengan 100 ml. Jadi 100 ml itu kita dapat tuliskan 1 dl. Nah, untuk lebih simpelnya lagi, itu kita bisa menuliskan saja 40 mg per dl. Oke teman-teman, sampai sini saja pembahasan kali ini, cukup mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari latihan soal 4 nomor 1. Konsentrasi suatu bahan tambahan obat dalam suatu makanan adalah 10,5 bpj. Berapa miligram obat yang harus digunakan untuk menyiapkan 4,5 kg makanan? Jadi diketahui bpj adalah bagian per sejuta. Jadi 1 bpj sama dengan 1 mg dalam 1 kg. Nah, berdasarkan soal 10,5 bpj, maka artinya 10,5 mg per 1 kg makanan. Yang ditanyakan adalah berapa miligram obat untuk 4,5 kg makanan. Jadi di sini kita menggunakan rumus dosis berdasarkan konsentrasi. Dosis total dalam miligram sama dengan konsentrasi dalam miligram per kilogram dikali dengan berat bahan
dalam kilogram. Jadi dosis total dalam miligram sama dengan 10,5 mg per kilogram dikali 4,5 kg. Maka didapatkan dosis total dalam miligramnya yaitu 47,25 mg. Jadi jumlah obat yang harus digunakan untuk 4,5 kg makanan adalah 47,25 mg. Baik, selanjutnya pada latihan soal 4 nomor 2 diketahui bahwa pertanyaannya yaitu jika suatu sediaan insulin yang tersedia di pasaran mengandung 2 bpj proinsulin, maka berapa mikrogram proinsulin yang tergantung dalam 5 mili insulin. Nah, di sini diketahui bahwa sediaan insulin itu mengandung 2 bpj proinsulin. BPJ di sini yaitu adalah bagian per juta. Yang ditanyakan yaitu berapa mikrogram dalam 5 mili insulin. Jadi pertama 2 BPJ atau 2 bagian per juta itu berarti bahwa 2 mg insulin dalam 1 juta miligram larutan. 1 juta miligram ini kita ubah ke gram, yaitu berarti 1000 gram, lalu kita ubah lagi ke mili berarti 1000 mili. Maka 2 BPJ sama dengan 2 mg dalam atau per 1000 mili. Kita pakai rumus perbandingan, yaitu 2 mg dibagi 1000 mili sama dengan X dibagi 5 mili. Lalu kita kali silang, 2 mg kali 5, X dikali 1000. Lalu 1000 kita pindah ruas, maka X sama dengan 2 mg dikali 5 mili dibagi 1000 mili. Di sini karena satuan milinya ini sama, kita bisa coret. Lalu kita kali 2 kali 5 yaitu 10, 1000 ini tetap. Di sini kita bisa coret juga karena kita bisa bagi. Berarti 1 per 100 mg. Hasilnya yaitu X sama dengan 0,01 mg. Namun karena di sini yang ditanya dalam mikrogram, maka di sini kita kali dengan 1000. Yaitu 0,01 mg kita kali 1000 hasilnya 10 mikrogram. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi unit di latihan soal 5. Di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu berapa mili injeksi heparin natrium yang mengandung 200.000 unit heparin dalam 5 mili yang harus digunakan untuk memperoleh 3.000 unit heparin. Dari soal tersebut sudah diketahui sediaan injeksi heparinnya 200.000 unit dan volumenya 5 mili. Yang ditanyakan yaitu berapa mili larutan yang dibutuhkan untuk memperoleh 3.000 unit heparin. Kita bisa mengerjakan dengan cara 200.000 unit dibagi 200.000 unit per 5 mili sama dengan 3.000 unit per X. X itu yang kita cari. X sama dengan 3.000 unit dikali 5 mili dibagi 200.000 unit. Karena satuan unitnya sama, boleh kita coret. Lalu untuk 3.000 dan 200.000-nya kita sederhanakan menjadi 15 mili per 200 sama dengan 0,075 mili. Jadi, larutan yang dibutuhkan untuk memperoleh 3.000 unit heparin itu adalah 0,075 mili. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal 5 nomor 2. Yang saya dapatkan soalnya di sini, seorang dokter meresepkan 75 phenoxyethyl di mana dalam keseluruhan suspensi tersebut terkandung 6 juta unit penisilin. Berapa unit penisilin yang terdapat dalam setiap dosis 1 sendok teh suspensi yang disiapkan? Baik, di sini diketahui untuk volume total suspensi itu di sini 75 mili dan kandungan total itu 6 juta unit penisilin. Di sini yang ditanya juga, yang diketahui itu 1 sendok teh. Yang kita tahu 1 sendok teh itu sama dengan 5 mili. Jadi mari kita jawab. Pertama, konsentrasi unit per mili. Unit per mili itu kita 6 juta kita bagi 75 mili sama dengan 80.000 unit per mili. Baik, untuk keduanya hitung jumlah unit 1 sendok teh. 1 sendok teh tadi itu 5 mili. Jadi unit per dosis sama dengan 80.000 unit per mili, kita kalikan 5 mili itu sama dengan 400.000 unit. Baik, terima kasih. Yes. Oh.